Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, to the point teman-teman. Ini blog dag ya, seperti video saya sebelumnya yang kita bahas. Sebetulnya memang banyak hal yang menarik yang punya untuk mengejar penambahan wawasan kita, pembahasan-pembahasan lain ya terkait dengan perkembangan zaman saat ini, baik perkembangan teknologi ya, atau AI, atau masalah geopolitik, geoekonomi ya. Jadi banyak hal teman-teman kalau mau rajin. Jadi bukan hanya scroll video hiburan saja teman-teman. Nah, sebelum kita bahas blog dag ini, kan memang saya terkadang ingin sekali kalau memang ada waktu luang, yang kadang saya juga ngatur-ngatur waktu dengan aktivitas offline saya gitu. Banyak hal yang betul-betul miris teman-teman ya dengan perkembangan saat ini, baik yang menyangkut dengan keuangan digital ya, agenda-agenda global ya, terkait masalah perkembangan tatanan di luaran sana yang dibilang tatanan elit global dan lain sebagainya. Itu banyak banget, termasuk juga perkembangan perjalanan Pi Network dan lain-lain. Banyak sekali teman-teman, karena terlalu banyaknya. Jadi saya untuk saat ini ngambil langkah. Saya percaya ke teman-teman, artinya teman-teman mau menggali informasi di luar sana seluas mungkin ya, untuk menambah pengetahuan kita satu sama lain, tetapi agar tidak terlalu terlalu campur aduk. Jadi saya, kalau untuk kadang-kadang di channel seperti ini ya udah yang ringan-ringan saja lah. Ini kayak project-project blogda kayak gini, kita coba pantau. Ini hal-hal kecil, hal-hal ringan yang memang kita saling kasih informasi, karena banyak hal sebetulnya yang kadang saya pengen ngobrol sama teman-teman ya, terkait informasi-informasi mengenai geopolitik, geoekonomi ya. Apalagi kalau udah menyangkut masalah peperangan yang terjadi. Waduh, benar-benar luar biasa berkecamuk perjalanan dunia ini saat ini. Ya inilah yang namanya akhir zaman teman-teman ya, luar biasa sekali. Jadi ya sudahlah, itu maybe next ya, kalau memang kita ada waktu ya, kita ngobrol-ngobrol ya hal-hal semacam seperti itu, karena sebetulnya itu juga penting teman-teman, penting. Tapi kadang tenaga saya juga kurang, karena pengaturan buat kita coba sharing itu kan nggak asal ngobrol ya, kita coba berbagi data ya, fakta dan lain sebagainya. Jadi harus ada perapian, memakan waktu segala macam ya. Saya saranin teman-teman coba kalau memang ada waktu luang ya, cari informasi-informasi yang mengenai perkembangan daripada geopolitik, geoekonomi ya saat ini seperti apa dan bagaimana. Banyak hal yang mengerikan teman-teman ya. Oke, ini untuk blog dag ya, kita kembali ke blog dag. Itu hanya prolog saja, bahwa banyak hal yang sangat-sangat penilaiannya beragam lah. Bisa penilaian mengerikan, bisa penilaian walah, susah ya diucapin dengan kata-kata, diuraikan kalau memang kita tidak susun ya, artinya tidak data, tidak berdasarkan data. Jadi kadang-kadang takutnya malah jadi salah, ngawur kemana-mana. Oke, ini untuk blodak aja untuk saat ini teman-teman. Ini kan sebenarnya gini teman-teman, kemarin ini kalau berbicara masalah, jadi ini garis besarnya project seperti ini ya, sedari dulu saya harapkan teman-teman tidak selalu serta-merta tergiur dengan yang namanya ISO. Jadi ISO maksudnya presale ya, artinya presale di awal ini. Tapi kalau teman-teman memang yakin terhadap satu project mining atau penambangan atau airdrop semacam ini, memang punya potensi nih ya, hasil analisa teman-teman ini lagi-lagi Dior ya, mau beli di awal ya, konsekuensinya kan tahu sendiri lah dari dulu. Yang masalah seperti ini, aplikasi seperti ini, ada konsekuensi yang harus kita terima. Misalkan contoh, ada pasting, ada lockup dan lain sebagainya. Ini kan sudah pasti ada setiap project. Jadi kita nggak usah aneh lagi kalau memang setiap project seperti ini. Apalagi kesininya ya, mereka ini kan tekniknya bahwa untuk menjaga stabilitas harga ya, mau nggak mau kan harus supply-nya itu harus tertahan teman-teman. Kalau asal gelontor saja, apa yang terjadi, value-nya down.
value-nya ambruk dan itu project-nya nggak bakal bertahan lama ya. Jadi kalau masalah passion segala macam, setiap perusahaan, setiap pengembang sorry, setiap pengembang itu udah pasti, jadi nggak usah aneh. Jadi banyak banyak teman-teman yang udah beli tapi sekian persen bisa diklaim, ada yang hanya reward saja, banyak ya teman-teman yang menginformasikan ke kita baik itu di channel ataupun di grup juga atau japri ke saya. Jadi memang ya memang seperti itu gitu loh. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau memang developer sudah menentukan peraturan bagi yang ikut presale di lock sekian persen, yang dikasih sekian persen boleh diklaim, nanti dibagi bulan kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Karena memang untuk menjaga harga itu dari dulu lah, hukum udah lama. Nah jadi saya harapkan ketika kita ketemu project seperti ini, baiknya adalah kita kalau mau fokus gratisan udah gratisan aja, sedapatnya, nggak dapet ya nggak masalah. Kalau saya berpikir simpel aja teman-teman, nggak usah diperibet, nggak usah ambil ribet ya. Artinya begini, utamanya kita adalah pekerjaan harian kita ya, pekerjaan yang sudah ada pokoknya. Dan ini project seperti ini jangan dijadikan hal utama. Ini adalah kita misalkan ada nih, oh ya memang mining, free mining by pound ya. Kalau memang kita bisa jalankan dengan secara gratis, ya sudah, kita tunggu sampai finish. Finalnya kapan, dan kita juga akhirnya kalau seperti itu kita tenang, nggak ngegerutu, nggak apa. Artinya ya kapan pun diberikan kita terima, karena memang mereka punya aturan sendiri, punya jadwal sendiri. Nah adapun masalah itikad mereka baik atau tidak ya, ujung-ujungnya scam atau tidak, nggak ada yang tahu ya. Niat si developer ini nggak ada yang tahu, seahli apapun orang ya, atau sepakar apapun orang itu, kalau untuk urusan niat si pengembang nggak bakalan tahu teman-teman gitu ya. Jadi jalanin aja. Intinya gini, saya tarik benang merahnya bahwa project ini belum selesai. Project ini kita sebagai X1 penambang di PON untuk blok DAG ini adalah, ini masih running, masih jalan. Silahkan dibuka aplikasi, kalau nggak percaya buka aplikasi, dan nambang masih jalan. Belum ada menu baru, belum ada dompet, artinya dompet buat migrasi dan lain sebagainya. Jadi belum ada update juga. Kalau saya patokannya adalah ketika memang ini ada free-nya buat penambang X1, nanti pun nggak kemana, sudah pasti ada tombol claim, sudah pasti ada penadah. Penadah itu adalah wadah walletnya, tempatnya, atau mungkin eksternal wallet kita bisa gunakan OKX, kita gunakan MetaMask dan sebagainya ya. Kemudian SC-nya juga diberikan, biasanya kan begitu. Tapi kalau memang belum ada semua hal itu, berarti artinya untuk penambang by pound nanti ada regulasi sendiri. Mungkin saat ini blok DAG masih nunggu seperti itu. Nah ini kita coba lihat seperti ini. Ini kan 4 hari yang lalu ya, coba kita lihat ya. Ini 4 hari yang lalu juga masalah RCP ya. Ini juga kemudian bentar, exchange list down, katanya listing exchange, tapi kan belum ini ya teman-teman. Silahkan dicek aja di exchange mana yang sudah melisting ya. Ini pencatatan bursa selesai, katanya perdagangan dimulai 4 Maret. Nah ini kalau bahasa pencatatan bursa selesai ya, saya belum dapat info exchange yang betul-betul exchange tier 1 yang mencatat itu belum. Silahkan share teman-teman yang tahu. Tapi di sini diagendakan mulai 4 Maret. Ya belinya sekarang segini, 0,00016. Kemarin kan 0,00025 ya, sekarang turun 16 sebelum perdagangan. Jadi dia masih melakukan presale teman-teman. Walaupun sudah mainnet, si pengembang ini masih terus saja melakukan presale. Nah ini saya juga nggak tahu nih, karena setahu saya harusnya memang sudah selesai, sudah finish, tapi masih dibuka lagi ya. Artinya teman-teman silakan analisa aja, dior aja. Kalau saya mohon maaf jujur, karena memang keterbatasan ekonomi saya juga. Jadi kalau untuk masalah ikutin presale proses kayak gini, saya nggak tahu, nggak pernah tertarik gitu. Kalau untuk ikut presale nggak pernah tertarik dari dulu. Saya kadang dapat bom ya, artinya bom itu ketika kita swap ke USDT akhirnya jadi rupiah, tapi ngebom pendapatan kita itu pun benar-benar murni 100% free. Artinya saya dapat dari aplikasi semacam ini berapa puluh juta pun yang saya dapat, artinya itu benar-benar free. Saya nggak gunain modal, nggak ikut free sale dan nggak apa-apa, tetapi saya memenuhi syarat gitu loh. Nah jadi yang saya harapkan kita itu posisinya seperti itu. Kita adalah ada kontribusi menambang gratisan, tetapi ketika kita dapat tokennya, ketika kita mau sell, kita ada imbal jasa karena kita udah kontribusi menjadi salah satu penambang mereka. Seperti itu ya.
Nah ini banyak peristiwa intinya teman-teman. Nah ini 4 hari ya, kemudian ada AMA lagi, kemudian nah ini juga ini USA Europe katanya trading start Maret. Jadi tanggal 4 Maret. Nah kita nggak tahu nih karena di sini ada penjelasan untuk X1 di mana ya, kalau nggak salah kemarin itu saya sempat baca teman-teman. Ini kembali lagi harganya nih 0,000125, bahkan 125 ya, bukan 25 lagi. Oke, kemudian jadi teman-teman ini silahkan dibaca saja di X-nya. Ya, ini banyak sekali. Ini Coinbase juga. Nah, ini kode Coinbase ini sudah diaktifasi katanya. Sudah teraktifasi 10.000 wallet pertama dapat diakses dengan membeli sekian. Ini melalui Coinbase ya. Kemudian banyak sekali teman-teman, ini Coinbase ya. Ini juga, nah ini ownernya juga. Di sini kan final, katanya penjualan terakhir, nggak ada bonus langsung koin katanya. Di peluncuran 0,05 ya. Ini final direct sell, jadi penjualan terakhir, penjualan langsung terakhir. Di sini adalah harga 0,00125. Nah ini naik dari 0, kemarin triple 016, kemudian triple 025. Nah ini triple bukan triple ya, tapi 0 ya, 0,00125. Launchingnya diprediksi mungkin sekian ya, 0,05. Nggak ada bonus, nggak ada pasting. Nanti coba kita lihat. Nggak ada bonus, nggak ada pasting, nggak ada lock up. Nah ini apakah ini berfungsi seluruhnya atau nanti ini untuk penambang X1 saja atau semua penambang ya. Di sini allocation Maret ya, artinya kita tunggu saja, betul nggak tanggal 4 Maret apa yang terjadi dengan aplikasinya. Yang kita tunggu bagi penambang X1 itu adalah setiap project yang menggunakan aplikasi Android, itu yang kita tunggu adalah perubahan daripada aplikasi platform yang ada, baik menggunakan website jenisnya atau menggunakan aplikasi Android. Ketika menggunakan aplikasi Android, artinya nanti ada perubahan. Apakah di sana di-includekan atau dimasukkan atau ditempelkan satu wallet yang memang dia wallet internal untuk memindahkan hasil penambangan ke wallet. Nanti di wallet itu adalah perlu gas fee untuk transaksi. Misal contoh, ada juga yang memang dia tidak menggunakan gas fee tapi memotong daripada token yang kita miliki, misalkan mau dipindahkan ke MetaMask atau ke OKX dan lain sebagainya untuk ditradingkan. Nah itu kan artinya beda-beda, setiap developer kebijakannya beda-beda. Nah ini kan aplikasinya belum ada teman-teman, belum ada kelengkapan untuk tombol klaim, untuk apakah nanti SC-nya ini, SC sudah ada, memang kemarin kan RPC-nya sudah ya di video sebelumnya. Jadi artinya di SC-nya sudah ada, RPC-nya jaringannya udah ada. Tetapi kemarin sementara kalau nggak salah masih ada di testnetnya ya. Enggak, di mainnetnya udah kemarin RPC. Jadi teman-teman itu yang sudah ada. Jadi teman-teman sudah terima, sudah ada yang terima ya, ada yang kesulitan juga klaimnya katanya, ada yang cuman sekian persen. Ya memang dari awal untuk BlockDAG ini kan aturannya untuk yang ikut presale hanya sekian persen saja. Tetapi yang jelas-jelas di lock up paling banyak itu adalah investor utama. Ada artinya investor yang memang dia bukan hanya ikut presale tapi memang mungkin ada kontrak tertentu teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi untuk BlockDAG saya harap teman-teman ini kalau memang benar ini 4 Maret ya bisa trading. Nah ini fungsionalitasnya apakah memang ini nanti berguna untuk X1 dan kita tinggal klaim, kemudian kita bisa, kalau memang di sini bahasanya nggak ada bonus, nggak ada pasting, nggak ada lock up, nggak ada kunci, nggak ada pasting, nggak ada bonus ya, yang 3 ini diberlakukan kepada penambang X1, artinya harusnya nggak ada kesulitan teman-teman, nggak ada kesulitan untuk klaim. Mereka hanya harus menimbulkan atau memunculkan tombol klaim ataupun memindahkan ke dompet eksternal walaupun menggunakan gas fee. Itu harusnya realistis. Maksudnya realistis artinya gini, kalau pakai gas fee ya sesuai dengan blockchainnya yang digunakan. Kalau di BSC ya atau Binance itu biasa gas fee nggak terlalu gede.
Nah, tergantung di sini jaringan yang digunakan atau ETH dan sebagainya. Tetapi ada juga yang memang Gaspi bisa menggunakan token yang kita miliki, dipotong berapa gitu kan, berapa persen, biasa kayak gitu. Dan ini kan udah jelas sebenarnya. Makanya teman-teman silahkan dipantau saja X-nya. Dan ini Blockdag ini memang kalau targetnya Maret, ini kan sebenarnya kadang banyak bahasa yang rancu teman-teman ya. Bahasa-bahasa pengembang ini mereka banyak yang rancu yang memang tidak betul-betul bahasa harian. Jadi mereka karena udah habit mereka, kebiasaan mereka bahasa pemrograman dengan bahasa marketing dan bahasa pengembangan itu campur gitu loh. Bahasa-bahasa project, bahasa-bahasa kode itu campur. Jadi banyak hal yang memang kita kadang-kadang jadi salah paham. Oh, mainnet nih bulan Februari atau Januari misalkan. Ternyata belum. Kadang kitanya yang kurang literasi nih, kayak misalkan saya kurang literasi berpikir bahwa oh Januari, oh Februari, ternyata belum, oh Maret, ternyata belum, oh Mei, misalkan kayak gitu. Itu kan sering terjadi. Jadi teman-teman pelan-pelan dianalisa aja, tapi patokan utamanya adalah perubahan daripada adanya aplikasi yang kita gunakan. Ya, aplikasi yang digunakan ketika langkahnya takut ada kesalahan, kita coba pantau X-nya. Kemudian kita pantau medsos yang lainnya kalau memang ada. Seperti itu teman-teman ya. Tapi rata-rata untuk pengembang seperti ini yang melibatkan penambangan Piapon itu rata-rata mereka di X ya. Gitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk Blockdag. Silahkan ditunggu dan tetap kita jalani saja. Bagi teman-teman yang seperti saya ya, seperti saya pondasinya tidak mengikuti daripada presale ya, alias saya hanya mengandalkan project yang betul-betul murni X1 penambangan gratis melalui aplikasi, ya saya pantau aplikasinya saja gitu sampai Maret nanti. Itu aja teman-teman ya. Oke, kemudian teman-teman seperti biasa agar saya bisa mempertahankan channel ini dan saya biar lebih semangat lagi untuk tetap memberikan informasi-informasi ya terkait apapun itu. Dan saya sebenarnya channel ini pengen kembangin ke pembahasan-pembahasan yang lebih global lagi, termasuk berita-berita dunia yang menyangkut geopolitik dan ekonomi ya. Mudah-mudahan saya bisa mempertahankan channel ini karena memang luar biasa sekali ya untuk saat ini dunia per-YouTuban. Jadi teman-teman bagi yang mau membantu untuk pengembangan daripada channel saya ini, silahkan ada barcode ya, barangkali teman-teman mau membantu daripada channel saya ini, silahkan di-scan aja. Dan mudah-mudahan berapapun itu teman-teman yang mau membantu daripada pengembangan channel ini, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Tuhan bisa membalas lebih dan lebih lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman dan kita saling doakan saja. Apapun informasi yang akan kita terima ke depan ya, akan kita dapatkan, baik itu geopolitik, geoekonomi ya. Dan ini wow sekali ya. Saya juga pengen sebenarnya membahas hal-hal di luar kripto seperti itu, tetapi memang masih belum ini banget gitu loh. Saya juga karena memang kekurangan tenaga, butuh tenaga memang buat kadang hal kayak gitu kan perlu editor, perlu apalah segala macam. Jadi ya seperti itulah, saya baru semampunya saja ini rekod sendiri. Mudah-mudahan tetap ada manfaat buat teman-teman ya. Itu aja. Dan bagi teman-teman yang sudah memberikan sumbangsinya untuk mempertahankan channel ini, kemarin ada beberapa yang nggak banyak sih, ada beberapa yang japri ke saya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah balas kebaikannya yang berlipat ganda ya. Oke teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.